Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Yeni Rosnita, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 82 dengan materi iman kepada kitab Allah dengan model pembelajaran problem reasoning. Dan ini bukti pemuliran pendaftaran UKM PPG saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah anak ibu siap? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semua siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ibu kemarin tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar atau benar? Baiklah, kita kaitkan dengan materi hari ini tentang mengenai kitab. Kemarin kita belajar tentang mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah termasuk kitab Allah yang keberapa? Yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
mengenai pertanyaan semantik. Yang pertama Ibu akan bertanya, kalau kita tidak punya kitab atau pedoman hidup, apa yang akan terjadi? Silakan tunjuk tangan. Silakan Cinta. Hidup tidak akan terlarang. Ya, bagus sekali. Kalau kita tidak mempunyai kitab atau pedoman hidup, hidup kita tidak akan terarah. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan Sipa. Tidak ada tujuan untuk hidup, Bu. Ya, bagus sekali. Tidak ada tujuan untuk hidup. Kemudian lagi, apa fungsi kitab bagi kita? Apa fungsinya? Sebagai pedoman. Ya, silakan Nazira. Sebagai pedoman, Bu. Ya, sebagai pedoman hidup bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Cinta. Hidup tidak akan terlarang, Bu. Ya, bagus sekali. Kalau kita tidak mempunyai kitab atau pedoman hidup, hidup kita tidak akan terarah. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan Sipan. Tidak ada tujuan untuk hidup, Bu. Ya, bagus sekali. Tidak ada tujuan untuk hidup. Kemudian lagi, apa fungsi kitab bagi kita? Apa fungsinya? Sebagai pedoman. Ya, silakan Nazira. Sebagai pedoman, Bu. Ya, sebagai pedoman hidup bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan menyaksikan video yang kita tayangkan ini ya. Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus, kita akan membahas tentang Wadduha. Wadduha, wara ini ijazahnya itu kalimat wa Wadulha, si wadul, wa ini ijazahnya, wa ma rabbuka wa ma qala, berarti wadulha dikolak-kolai oleh si ilah. Jadi wadduha dikolak-kolai oleh wa'ilah. Wa marubuka wa ma'kola wahairul tanjung minakula. Jadi di situ hairul tanjung dikolak-kolai si wadduha juga. Wadduha wala ini dia saja wama rabika wama kola wahai tanjung minakula diulat-ulat dikolak-kolai oleh si Tuhan. Jadi wadduha itu tidak penting. Ya, salam wadduha. Nah, setelah Anda menyaksikan video tadi, apa pendapat Anda dari video yang Anda tonton tadi? Silakan turun tangan. Apa pendapatnya? Siapa? Bagi umat Muslim, Al-Quran adalah kitab suci yang diangkat sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakan tersebut dengan sangat melukai perasaan umat Islam
Islam dan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Ya, bagus sekali. Jadi intinya tadi video itu mengenai orang yang mengolok Al-Quran. Jadi kita sebagai umat muslim, kalau ada orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, kita bisa jadi marah. Kita marah kepada orang tersebut. Kenapa Al-Quran kita dihina? Tetapi kalau kita sebagai orang muslim yang beriman, tanggapilah dengan positif. Jangan terbawa provokasi, jangan mudah terhasut, atau orang itu bisa mencari ketenaran, ingin tenar di media sosial. Jadi dia bisa membuat ulah kayak gitu. Jadi sebagai manusia kita bisa menganalisa dengan pikiran yang sehat. Siapa lagi ada yang bisa memberikan pendapat dari video tadi? Yang pertama tadi dia mengolok-olokkan Al-Quran, kemudian dia apa? Dia menghina Al-Quran. Kemudian apa akibatnya kalau dia mengolok-olokkan Al-Quran? Apa tadi? Dia masuk penjara, berdosa, kemudian dibenci oleh orang banyak, terkhususnya orang muslim. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita pada siang hari ini mengenai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah itu ada berapa? Siapa yang tahu? Beri tangan. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Zabur, kemudian Injil, kemudian apa lagi? Sebelum kita melangkah kepada nama-nama kitab Allah yang 4 itu, kita lihat dulu definisi atau pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Yaitu kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Kitab Allah itu berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Jadi kitab Allah itu merupakan cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Macam-macam kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Kia. Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apalagi apa isinya? Apa isi kitab dari kitab Taurat? Apa isinya? Mengandung apa? Memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel. Ya, memutuskan perkara bagi orang-orang Bani Israel. Yang kedua, kitab apa? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Silakan Nak. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian apa isi pesannya? Berisi nasihat-nasihat dan hikmah dan puji-pujian kepada Allah. Berisi hikmah dan puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga siapa? Tunjuk tangan siapa yang ketiga? Sinta, silakan Sinta. Yang ketiga. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisi petunjuk dan pemahaman baru. Ya, bagus sekali. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian apa isinya? Tentang petunjuk dan pemahaman yang baru. Yang keempat. Siapa? Silakan siapa? Yang keempat. Kitab Al-Quran yang merupakan wahyu terakhir dan membawa kebenaran. Ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran itu wahyu yang paling terakhir. Kenapa dia dikatakan wahyu yang terakhir? Karena kitab Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Baiklah, anak-anak ibu, berarti kita sudah tahu apa tadi itu pengertian dari
iman kepada kita Allah, kemudian macam-macam dari kitab Allah. Kita akan membagi kepada 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan berdiri dan buat kelompoknya masing-masing tanpa ada yang bersuara. Nah, silakan berdiri. Baiklah, anak ibu, kamu sudah duduk masing-masing per kelompok. Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan. Ibu akan memberikan dengan waktunya atau minimal waktunya lebih kurang 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan maju semuanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhan Dewi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Setia. Perkenalkan, nama saya Indah Binti. Perkenalkan, nama saya Mega Putri. Perkenalkan, nama saya Zahra Tidia Putri. Sekian itu memperkenalkan diri dari kami. Pendapat kami tentang video orang yang mengolok-olokkan Al-Quran yang kami tonton tadi yang akan dibacakan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Bagi umat Muslim, Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai firman Allah, sehingga tindakan tersebut bisa sangat melukai perasaan umat Islam dan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Terima kasih kita ucapkan kepada Aurel. Bagaimana kaitannya video tersebut dengan teman kepada kita Allah yang akan dibacakan oleh Indah kepada Indah? Silakan.
merupakan bukan hanya masalah sosial atau keadilan, tapi juga ujian dari keimanan sebagai manusia. Kita diajarkan untuk menanggapi penghinaan tersebut dengan bijaksana dan tidak terprovokasi, sambil tetap teguh pada iman kita kepada kita Allah. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Indah. Identifikasi kasus yang tidak sesuai dengan penerapan iman kepada kitab Allah, kasus 1 dan penyebabnya yang akan dibacakan oleh Naira. Kepada Naira dipersilakan. Kasus 1. Merentahkan atau menghina kitab Allah. Penyebabnya kurangnya pemahaman agama. Orang yang tidak mengetahui ajaran Allah cenderung tidak menghargai hal-hal yang dianggap di dalam agama. Terima kasih kita ucapkan kepada Naira. Selanjutnya kasus 2 dan penyebabnya yang akan dibacakan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Kasus 2. Menafsirkan kitab Allah secara sembarangan atau tanpa ilmu atau keinginan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra. Apakah kelompok lain ada yang mau menambahkan? Tidak, kelompok yang mau menambahkan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1, di mana saya juga menemukan kasus yaitu menambah atau mengurangi isi kitab Allah. Penyebab kasus tersebut kurangnya rasa takut kepada Allah. Seseorang yang kurang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan memiliki kesadaran akan dosa, bisa dengan mudah merubah isi kitab Allah. Solusi kasus tersebut: memberikan pendidikan kepada umat tentang pentingnya menjaga keaslian dan keutuhan wahyu Allah dalam Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tindak lanjut kasus tersebut: mengadakan seminar, kajian, atau pengajian untuk menyebarkan pengetahuan tentang bahaya mengubah wahyu Allah. Sekian tambahan jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menambahkan jawabannya. Solusi dan tindak lanjut. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus tersebut? Solusi pertama, menghadapi dengan sabar dan bijak. Solusi kedua, tingkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Solusi ketiga, pendidikan agama yang tepat. Solusi keempat, menghindari penafsiran secara pribadi tanpa landasan. Apa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan? Tindak lanjut yang pertama, latih diri untuk meningkatkan pikiran saat mendengar hinaan, misalnya dengan berzikir atau berdoa agar hati tetap tenang. Tindak lanjut yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran secara rutin. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini tentang iman kepada kitab Allah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri aplaus dulu dari kelompok 1. Nah, terima kasih diucapkan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari yang disampaikan tadi, kita akan membuat kesimpulan dari kelompok 4 yang telah sampai tadi. Kesimpulannya yaitu kita tidak boleh memperolok-olokkan Al-Quran atau menghina kitab suci Al-Quran. Kenapa kita dilarang memperolok
yang kitab itu diturunkan. Kitab itu adalah rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman yang ketiga. Kitab itu adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian untuk apa kita berpedoman kepada kitab? Apa? Supaya hidup kita terarah. Kalau kita tidak ada pedoman dalam hidup kita tidak akan terarah. Kemudian lagi, macam-macam kitab itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tuh kita apa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang keempat, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita adalah Nabi Muhammad, yaitu urutan yang keberapa dari nama-nama Nabi dan Rasul? 25, yaitu urutan yang terakhir dari nama-nama Nabi dan Rasul. Baiklah anak ibu semua, ibu akan bertanya, bagaimana perasaan anda hari ini? Alhamdulillah. Jadi perasaan kita senang. Apakah anda sudah paham dengan materi hari ini? Kemudian lagi kita tadi sudah membuat kesimpulan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita akan mengadakan stretching dulu, ya, supaya pikiran kita menjadi fresh. Baiklah anak ibu, pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Kita duduk ke tempat semula. Silakan duduk ke tempat semula lagi. Kita akan mengadakan stretching dulu ya, supaya kita semangat. Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Setelah kita melakukan stretching, ibu akan menyampaikan materi minggu depan tentang ruksah. Ya, materi kita tentang ruksah yaitu bab 3 mengenai ruksah, yaitu keringanan atau kemudahan bagi orang yang mengerjakan sholat, puasa, kemudian haji. Itu keringanannya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucap